ketika betul saya pengidap penyintas kanker. Lemari saya kasihin semua. Udah pesimis. Udah pesimis. Dan tapi ternyata saya balik lagi, alhamdulillah saya sehat gitu. Saya sehat gara-gara mungkin sedekah tadi. Itu apa akhirnya yang membuat usaha ini tiba-tiba mulai dikenal? Karena kan kebiasaan anak istri itu berpuasa di hari Senin sama kamu. Masya Allah. Assalamualaikum Pujuan Langit. Memasuki bulan Ramadan yang begitu indah dan penuh dengan limpahan pahala, kita akan bertemu sekaligus belajar dengan sosok pengusaha yang memiliki amalan sedekah yang luar biasa. Melabeli dirinya dengan menjadi penggiat sedekah, Kang Hendra dan keluarga memang pantas menyandang label itu. Kalau udah urusan sedekah, nggak ada hentinya. Jumat berkah, bagi-bagi sembako, sedekah subuh, sampai memberikan hadiah kepada karyawannya, semua dilakukan secara rutin. Masya Allah. Assalamualaikum Pejuang Langit. Saat ini saya sudah sampai di Sumedang nih. Saya mau ikutan kegiatan berbagi makanan sama salah satu sultan dari Sumedang nih katanya. Namanya Kang Hendra. Udah terkenal lah di Sumedang. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak udah pada ngantri nih buat mendapatkan keberkahan dari Kang Hendra. Yuk kita ikutan dan langsung kita gali ceritanya Kang Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Alhamdulillah. Sehat Kang Hendra? Alhamdulillah. Wah, Nah, ini baru mau main ke rumah udah rame Ya, antrian nih. baru mau mulai ini Pak. Baru mau mulai? Mulai. Gak telat ya saya ya? Telat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Wah. Ini saya dibantu sama tim-tim nih untuk Jumat Berkah yang rutin setiap Jumat biasanya, alhamdulillah. Baik. Jadi di Jumat Berkah ini apa sih yang dibagikan? Kita ada paket sembako yang Oke. biasanya kalau misalnya nggak sembako kita beras murni aja sekitar 2,5 atau sampai 5 kilo. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini belum semuanya keluar ya? Soalnya Semuanya, ini masih banyak. banyak di dalam. banget nih Kang. Masih banyak di dalam, masih banyak. Dan Alhamdulillah. insya Allah semuanya kebagian. Kalau Siap. misalnya ada yang nggak kebagian, biasanya pada ngantrinya di luar barisan. Oke. Ya kebagian kupon karena mereka tuh udah diberikan kupon itu setiap Kamis subuh. Keberkahan itu nyata Pejuang Langit. Usaha Kang Hendra terus melesat, omset tembus ratusan juta. Tak hanya harta, berkat sedekah rutinnya, kanker yang diderita sembuh atas izin Allah. Sang ibu yang dulu divonis lumpuh, kini berjalan lagi, aktif berbagi, penuh berkah kesehatan. Masya Allah, ini bukti, sedekah tak akan mengurangi, justru melipat gandakan kebaikan. Ibu-ibu, kita sebentar lagi mau bagiin, harus tertib ya, biar kondusif. Nah, di sini siapa yang udah sering ikutan Jumat Berkah ini? Semuanya? Wah, berarti bener ya. Ini Sultan Sumedang ini ya. Amin. Nah, saya titip doa buat Kang Hendra supaya bisa rutin nih ngadain Jumat Berkah ya. Amin, didoain. Yuk Kang, Ayo siap. silakan dimulai. Kita mulai ya, Ibu kita sambil sholawatan Ibu ya. Sambil sholawatan. Iya. Nah, Kang Hendra, Iya. jadi kegiatan Jumat Berkah ini berapa lama sudah berlangsung? Saya mungkin udah 10 tahun yang lalu juga sama seperti Oke. Ibu ya. Saya memang rutin tapi tidak semua saya upload di media sosial. Oke, Gitu. baik. Alhamdulillah. Jadi memang mulai dari 10 tahun 10 lalu tahun ya? yang lalu ya. Inspirasinya dari mana sih? Pastinya dari orang tua saya juga karena orang tua saya juga sering bagian Jumat Berkah berupa nasi box itu. Kalau Ibu. Baik. Iya. Ini Kang, maaf. Iya. Oh, jadi inspirasinya tuh dari orang tua Iya, sebelumnya? betul dari orang tua. Nah, ya sama-sama Bu. Dan kenapa yang dibagikan harus sembako? Beda karena saya tuh kalau nasi box itu udah ada Ya. karena dari orang tua perwakilan orang tua saya pengen yang mentahannya karena memang saya selalu tanya ke ibu-ibu pengen mentahannya pengen nasi boxnya karena yang sembako itu jarang ada yang ngasih. Pejuang Langit, luar biasa sosok ini. Kang Hendra memulai paginya dengan berbagi. Setelah sholat subuh, sudah banyak yang menunggu, siap menerima rezeki dari tangannya. Tapi saat Ramadan, antrian sudah mengular sejak sahur. Masya Allah. Saya dengar katanya Akang biasanya keluar rumah itu
Udah banyak orang yang ngantri di pinggir Iya, jalan iya. tuh, nungguin. Karena saya sering ngeborong makanan-makanan UMKM. Oh, Iya, tadi Masya biar- Allah. Oh iya udah tahu ya. Udah. Ya. Ya. Makasih. Jadi saya sering ngeborong teman-teman UMKM Oh, iya. yang dikiranya tuh sepi gitu, Ah, kurang peminat. Jadi akhirnya saya borong. Judulnya tuh saya tuh selalu bikin judulnya gini. Kita bikin seneng, kita borong, kita bikin seneng gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Memang kayaknya Tak tentu nih. kalau saya lihat nih, Akang Hendra ini menjadikan sedekah itu menjadi rutinitas. Iya, rutinitas alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nggak sedekah itu kayak ada yang kurang aja. Masya Allah. Pejuang Langit, di era modern seperti sekarang, masih ada sosok yang hobinya berbagi. Bukan sekedar sesaat, tapi sudah jadi kebiasaan dalam hidupnya. Kalau nggak berbagi, hati serasa gelisah. Bukan baru kemarin, tapi sudah belasan tahun. Masya Allah. Mungkin inilah hikmah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga punya banyak pintu. Orang beriman akan masuk melalui pintu amal yang paling ia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Wah, ini sekarang Kang Hendra lagi bagiin uang jajan nih buat para anak-anak nih, Masya Allah. Masya Allah pejuang langit, rutinitas berbagi Kang Hendra terus berlanjut. Anak-anak pasti bahagia, baru awal puasa, lebaran masih jauh, tapi sudah dapat THR duluan. Alhamdulillah. Tetap semangat ya adik-adik, puasanya jangan sampai bolong. Pejuang langit, gak heran kalau hidup Kang Hendra penuh berkah. Amalan berbagi sudah jadi kebahagiaan dan kebiasaan hidupnya. Usahanya di berbagai sektor, dari perkebunan, peternakan, percetakan, sampai kuliner, semua melesat berlimpah keberkahan. Benar sekali, hadis Nabi SAW yang menyebutkan, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan melipat gandakannya, terbukti nyata pada sosok Kang Hendra. Masya Allah. Ini kita nyampe ke percetakan saya nih, Pak. Ini percetakan ini perusahaan pertama saya. Oke, Ini baik. perusahaan pertama dari tahun 2006. 2006. 2006. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau udah ngomongin bisnis tuh nggak afdol kalau saya nggak nanya. Oke. Wah, omset kayak gini tuh kan gede nih pasti nih. Berapa sih Alhamdulillah. kalau boleh di-share sedikit? Aduh, omset ya. Yang pasti kita masih di bawah 500 juta. Jadi kita masih UMKM sebenarnya. UMKM, baik. Iya, masih UMKM di bawah 500 juta per bulan. Saya paling di spill di 300 sampai 500 ya. Baik. Tapi kan itu tadi omsetnya tadi itu juga berputar juga buat sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu memang poinnya. Titik masuknya itu adalah ketika kami menggerakkan bisnis ini dengan konsep ibadah. Insya Allah nikmat aja menjalankannya. Insya Allah. Iya, Itu iya. kurang lebih seperti itu. Gak ada tuh namanya mikirin rugi dulu kalau bersedekah. Nggak ada, kan ya? nggak ada, beneran. Tanya aja ke anak-anak di sini yang kerja ya bahwa saya itu memang orangnya nothing tulus aja. Iya, Bener-bener nggak pernah ngoyo gitu yang kemudian apa-apa. Yang penting mereka berjalan dan kemudian penuh keberkahan. Saya bilang ke teman-teman, anggap aja ini sebagai majelis doa. Baik. Dan semua orang yang ada di dalamnya itu terlibat sebagai orang-orang pelaku ibadah. Masya Karena Allah. bagaimanapun di dalam majelis doa ini kita pasti orang-orang yang punya penuh harapan kan. Iya, iya, Setiap iya. orang yang berangkat dari rumah itu orang yang penuh punya doa dan penuh punya harapan. Iya. Yang pasti saya anggap itu mencari nafkah itu adalah sebagai ibadah. Pejuang langit, di balik kompaknya pasangan Kang Hendra dan Teh Vivi dalam berbagi, ternyata ada cerita pahit di baliknya. Sebelum sedekah dan berbagi menjadi kebiasaan hidupnya, di 3 tahun pertama pernikahannya, Kang Hendra dan Teh Vivi sempat hampir akan berpisah karena kondisi ekonomi sulit dan kondisi kesehatan Kang Hendra yang sempat menderita penyakit kanker. Karena faktor ekonomi waktu itu kita lagi
bener-bener lagi Awal tahun pernikahan Awal tahun lah, pernikahan. biasa lagi. Iya, 3 tahun pernikahan kan lagi masa-masanya Penyesuaian gitu, ya? penyesuaian. Iya, penyesuaian. Dan itu benar-benar kita lagi pada fase terendah dalam hidup. Karena waktu itu lagi ditipu, banyak masalah, ekonomi ambruk seambruk-ambruknya. Oke. Jadi kita juga sempat mau pisah waktu itu. Oh, kenapa? Sempat mau pisah, beneran. Karena tadi saya tuh ngerasa kami tuh jarang berantem sebenarnya. Kami tuh pisah bukan karena berantem, tapi karena mungkin waktu itu saya ngerasa nggak bisa bahagiain istri waktu itu, karena saya lagi ngedown-downnya. Tapi istri itu yang selalu ngesemangatin saya, ngasih motivasi saya. Istri saya tuh istri yang luar biasa yang nggak pernah malah ngejatuhin semangat, malah terus yang dukung. Bahkan saya kan waktu itu ke Cirebon, ke Solo, dan dia yang nyusul-nyusul saya untuk meyakinkan bahwa ayo semangat tak. Ya makanya kita tuh sekarang itu kayak punya program kalau misalkan marahan itu kita hanya maksimal tuh 1 kali waktu sholat. Kalau kita lagi marahan. Jadi makanya kalau kita lagi bicara yang sensitif itu biasanya di maghrib. Karena kalau maghrib sensitif itu biasanya kalau misalnya udah isya kita kayak biasa aja. Dan kita tuh nggak ada maaf-maafan gitu. Karena kalau misalnya ada maaf-maafan kan biasanya suka saling gengsi kan. Iya, siapa yang mulai duluan ya. Gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan udah lagi marah-marahan, 1 kali waktu sholat udah selesai aja udah. Ada nih, udah selesai aja kayak biasa-biasa aja lagi. Mungkin nggak marah, cuman ngambek-ngambek kecil Ngambek aja kecil ya. ya, betul gitu. Alhamdulillah. Kang tadi sempat cerita kalau ada kondisi ekonomi keluarga yang drop banget. Betul. Nah, pada saat itu udah mulai sedekah, udah rutin? Iya, udah sebenarnya kita itu tanda awal pertama kita start di sedekah. Kami ingin mendatangi, saya yakin kalau misalnya kita lagi terpuruk, salah satu yang harus kita lakukan adalah kumpul sama orang-orang soleh. Kumpul orang-orang yang lebih baik dari kita. Betul. Kumpul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita kan. Benar. Salah satu yang kita kunjungi adalah salah satu yang dimensi spiritualnya tinggi, salah satunya kiai. Dan akhirnya Pak Kiai ini memberikan wejangan-wejangan yang kemudian salah satunya adalah poin sedekah. Ketika betul saya penyintas kanker. Wah. Sebelum saya dioperasi masih ingat waktu itu saya ngasih baju banyak banget Kak. Hampir di atas separuh lemari saya kasihin semua. Udah pesimis. Udah pesimis. Karena takutnya itu saya nggak balik lagi. Nggak sembuh lagi ya? Nggak balik lagi ke rumah. Saya hampir 90% saya kasih ke karyawan, ke tetangga dan sebagainya. Dan tapi ternyata saya balik lagi, alhamdulillah saya sehat gitu. Gak diminta lagi kan bajunya? Nggak diminta lagi, malah jadi kopi. Malah cekot, rajin cekot. Cekot, alhamdulillah. Jadi itu wasilahnya mungkin karena bisa jadi saya sehat gara-gara mungkin sedekah tadi. Gitu. Saya waktu itu bilang kan pada nangis ya ketika saya membagikan semua baju saya, karena seolah-olah saya gak bakal balik lagi. Tapi saya bilang ketika saya sehat mungkin karena itu saya sehat, saya bilang. Karena sedekah itu saya sehat. Dan waktu itu saya pulang dalam keadaan ini semuanya habis operasian kan. Ini diinfus, masih diinfus dan sebagainya. Orang-orang menyangka saya tuh kayaknya udah kecepatan hidupnya udah berkurang. Karena waktu itu saya benar-benar udah sangat ngedrop. Dan tapi percaya nggak Mas, kalau saya tuh sebenarnya nggak tahu waktu itu saya ngidap kanker. Iya. Saya gitu. sembunyiin, namanya nggak kanker, cuman tumor ganas kata saya. Iya. Jadi ternyata itu penyakit besar dan itu pun berapa bulan kemudian saya tahunya. Pejuang langit, kata guru saya, penyakit memang bisa sembuh dengan izin Allah melalui obat dan ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan bukan obatnya, melainkan Allah Azza wa Jalla. Di sini saya mengerti kenapa Kang Hendra dan Teh Vivi begitu senang bersedekah. Rupanya sedekah itu adalah kunci mengetuk pintu langit, doa yang mudah dikabulkan. Dah pejuang langit, kalau di hari biasa sedekah bisa sedemikian dahsyatnya, apalagi jika sedekah di bulan Ramadan seperti ini ya, tentunya akan semakin dahsyat. Karena di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah sunnah bisa berpahala seperti pahala ibadah wajib. Pejuang langit, senang berbagi Kang Hendra yang sudah dijalaninya sejak belasan tahun, ternyata tidak tumbuh begitu saja. Kang Hendra ternyata adalah buah dari kesalehan orang tua. Nah, pejuang langit, saatnya saya bertemu dengan sosok luar biasa, Bu Tati, ibunda Kang Hendra. Sudah biasa berbagi, giat bagi-bagi makanan, lebih dari 30 tahun. Bu Tati yang pernah divonis lumpuh, Masya Allah, kini sehat walafiat. Keberkahannya luar biasa.
Sekarang, Bu Tati sedang bagi-bagi makanan dari catering miliknya nih. Saya ikut bantuin sekalian ambil jatah buat berbuka. Hehehe. Ini ibu saya ini. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Saya Anof dari Jalur Langit Trans 7. Makasih. Ibu, tadi Kang Hendra cerita katanya Kang Hendra ini memang tertular nih. Iya. Suka bersedekah, suka berbagi itu karena kebiasaan yang Ibu lakuin. Iya, udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Dari 10 tahun yang lalu. Sampai Masya sekarang Allah. 15 tahun barangkali ya. Dari 10 box ini sampai sekarang 300. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti udah Jumatan bapak-bapak sama anak-anak. Makanan yang di dalam nasi box tadi itu adalah lauk-lauk yang Ibu Iya, jual di iya, sini? iya. Kalau dulu tuh bermula berapa bungkus? Dari 20, dari 10, 20, naik terus. Masya Sampai Allah. ratusan sekarang. Iya. Sampai ratusan. Dan ibu juga kebetulan sering, bukan kebetulan ya, memang beliau ini salah satu penggiat sedekah subuh juga. Oh, Jadi kadang iya, ketika iya. saya lagi posisi nganter ibu dari rumah ke sini, ibu tuh selalu pengen cari orang dulu ibu dikasih gitu. Alhamdulillah. Jadi mama itu Kasih udah uang, nyiapin itu uang beda. gitu, udah nyiapin kasih. Dan luar biasa Pak. Dan orang-orang yang udah tahu ibu kelihatan dari jauh tuh udah kayak ke pinggir jalan aja udah. Saya kebetulan sering mengamalkan doa Nabi Yunus. Iya, Oke. saya sudah kan ikut doli. Itu juga dari ibu gitu kan. Oke. Nah, jadi la ilaha illallah sebagainya bukan dolim itu memang terus-terusan. Terus-terusan. Bahkan kalau bisa ribuan kali katanya setiap hari katanya gitu. Karena malam tuh malam itu Iya. saban kan banyak 2.375 kali harusnya tuh Iya, zikir iya, itu Iya. ya. Jadi Baik. kalau saya Robi Soli Sodri sama la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. La haula wala Itu terus-terusan itu kata mama sampai secapeknya jangan sampai dihitung katanya gitu Iya. mama itu. Itu kapan diamalin ya? Waktu pada saat bekerja, Iya, beraktivitas? Iya. Sembari aktivitas, Iya. baca doa, Iya, zikir? Iya. Nabi Sulaiman gitu. Iya. Kalau Masalimun salamun alaihi. Oh itu ya, yang membuat Ibu sama Akang itu tetap istiqomah. Iya. Alhamdulillah. Supaya tetap kegiatan kayak gini tuh berlanjut. Betul, alhamdulillah. Beneran. Nah, penjual langit, doa Nabi Yunus alaihissalam memang luar biasa. Doa ini pernah diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus. Saat berada dalam kegelapan di dalam perut ikan inilah, Nabi Yunus alaihissalam selalu melantunkan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada nggak cerita-cerita dulu mungkin pernah sakit atau Iya. kejadian apa gitu? Saya sering Waktu itu Tapi- ibu pernah patah tulang Hah? gara-gara pijat kretek itu ya, Hah? pijat kretek. Berangkat sehat, pulang itu dalam keadaan tidak bisa berjalan, lumpuh. Dan ini sangat kaget sekali, bahkan vonis dokter pun mengatakan bahwa ibu tidak akan bisa berdiri kembali atau bahkan berjalan Iya. kembali. Jadi ini semuanya pada menangisi ibu karena ibu tuh kenapa dokter bilang vonis ibu Iya, tidak akan iya. bisa sembuh karena lihat dari faktor umur ya. Iya, iya. Dan ternyata karena kadarullah karena ibu penggiat sedekah yang luar Iya, iya. biasa, banyak yang ternyata doain. banyak yang doain juga, ternyata ibu alhamdulillah bisa sehat sampai sekarang 100% sehat. Padahal posisinya itu tulangnya itu bukan lagi patah tapi remuk Iya. bener-bener ngebubuk gitu. Dan itu saking bubuknya itu jadi perih ke daging kan, nusuk-nusuk gitu ke daging. Dan itu pernah biru, lalu kemudian beberapa hari kemudian tiba-tiba hilang kue birunya. Hilang dengan Sendirinya. sendirinya. Nggak ada usaha-usaha Bisa nggak ada, tertentu? belum ada karena memang belum boleh ada tindakan Waktu itu sama Belum boleh dokter ada tindakan. nggak boleh diurut kan, nggak boleh Boleh ada nggak boleh nanti takut robah lah. Dan dokter pun kaget setelah tahu Gitu. Ibu bisa pulih Iya, dengan tuh. sendirinya. Saya periksa ke dokter tuh. Disangkanya Masya kita main tradisional lagi gitu, padahal kita nggak main Enggak. tradisional lagi. Itu keajaiban yang kita tuh Nah, itu. sampai ibu tuh setelah itu nazar sedekahnya jadi brutal gitu sedekahnya. Terus bagaimana perasaan Ibu tuh waktu pas tahu vonis dokter Ibu nggak bisa sembuh? Saya udah bingung ya gimana. Karena punya prinsip di hidup saya gini, saya tidak mau menyusahkan orang. Iya. Saya sama Allah tuh minta gitu, ya Allah, saya jangan menyusahkan anak saya, jangan menyusahkan orang lain. Saya ingin meninggal istiqomah, husnul khotimah, nggak ada. Ya kalau mau meninggal lah, jangan sakit dulu gitu ya. Ya. Jawaban Allah ya gitu, 1 minggu setelahnya saya tiap
sembahyang. Ibu bisa sholat, insya Allah saya bisa sholat sambil tidur, ya sambil duduk. Insya Allah saya berusaha untuk sehat, jangan sampai merusak karir anak saya ya, terhambat karena saya minta sama Allah tuh cuman itu. Alhamdulillah sama Allah disehatkan ya itu. Ya Allah, ini rezeki yang Allah berikan. Nikmat sehat itu nikmat yang nggak bisa kita beli. Iya. Itu wah luar biasa banget. Nah, itu yang saya ini. Nah, pejuang langit, dampak sedekah ternyata luar biasa. Berkah insya Allah akan lebih dahsyat lagi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Nabi, Rasul, dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh luar biasa dalam hal berbagi di bulan suci. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar menjadi pribadi yang senang berbagi, khususnya di bulan suci ini. Kalau memang keadaan sepi, belum ada yang beli, selalu telepon istri sama ibu. Nelfon ibu untuk minta apa? Minta doa.